warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Selamat pagi, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Eka Septiana. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Akademi Kebidanan Wahana Wisata Bandar Jaya, Lampung Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir. Yang mana mata kuliah ini akan dilaksanakan di semester 3, yaitu semester ganjil untuk tingkat 2. Bobot SKS ini yaitu 5 SKS dengan perincian 3 teori dan 2 praktik. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu yang pertama menganalisis konsep dasar persalinan, yang kedua melakukan manajemen kebidanan dalam persalinan normal, yang ketiga melakukan komunikasi dalam persalinan, yang keempat menganalisis evidence base dalam persalinan, yang kelima menganalisis etika dan kewenangan bidan dalam asuhan kebidanan persalinan, yang keenam mampu berpikir kritis dalam asuhan persalinan, yang ketujuh menganalisis clinical judgment dalam asuhan persalinan, dan yang kedelapan menganalisis problem solving dalam asuhan persalinan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknik pembelajaran yang saya gunakan dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Yang pertama, Delivery yaitu tentang bagaimana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa dengan baik dan benar. Dan di sini saya biasanya menggunakan beberapa metode seperti metode ceramah, yang mana biasanya saya materi secara verbal, di mana nantinya mahasiswa akan mendengarkan dan mencatat. Biasanya juga saya menggunakan buku atau sumber dari internet seperti website dan YouTube yang sudah saya cek kredibilitasnya untuk bisa dijadikan sebagai bahan referensi. Dan selanjutnya saya juga akan membuat slide presentasi atau modul kuliah yang interaktif di setiap perkuliahan saya. Saya juga mengajukan beberapa pertanyaan pada saat perkuliahan berlangsung dan mahasiswa juga dapat menjawab pertanyaan yang sudah saya ajukan. Kemudian metode selanjutnya yaitu ada diskusi, small group discussion. Itu biasanya terdiri dari beberapa orang yang mana mereka mendapatkan bahan diskusi kemudian nanti mempresentasikan dan mendiskusikannya di dalam kelas. Kemudian simulasi. Di dalam metode simulasi ini mereka mempelajari dan menjalankan suatu peran yang ditugaskan sesuai dengan topik yang saat itu ada. Seperti contohnya tentang bagaimana menjadi seorang bidan dengan melakukan pertolongan asuhan persalinan normal yang terstandarisasi. Kemudian ada temannya sebagai pasien dan bergantian satu dengan yang lainnya. Kemudian juga seperti model pembelajaran self-direct learning, yang mana merencanakan kegiatan belajar, melaksanakan dan menilai pengalaman belajarnya sendiri, sehingga nanti teman yang lain ada yang menjadi semacam observer, kemudian bergantian dengan yang lainnya untuk saling melengkapi dan memberitahu mana yang salah dan mana yang kurang. Selanjutnya yaitu problem based learning. Harapannya dengan metode problem based learning ini, mahasiswa bisa menyelesaikan suatu permasalahan dengan case study yang saya berikan. Selanjutnya mahasiswa dapat mencari informasi yang relevan, menganalisis studi kasus tersebut dan merancang solusi yang tepat. Menurut saya menggunakan metode problem based learning ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa karena mahasiswa dapat mendalami materi dan menghubungkannya dengan realita yang ada. Selanjutnya yang kedua yaitu interaction. Di sini bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa di dalam kelas, dan biasanya saya selalu mendukung mahasiswa untuk aktif bertanya mengenai isu-isu atau topik yang sedang dibahas, sehingga perkuliahan dapat berjalan dengan dua arah, ada feedbacknya, dan saya juga menggunakan beberapa platform seperti BCZ untuk bisa mendapatkan hasil refleksi atau dua arah, komunikasi dua arah tadi. Kemudian saya juga mempunyai WhatsApp group untuk bisa berdiskusi secara online dengan mahasiswa kebidanan saya. Saya yakin dengan ini mahasiswa bisa
berdiskusi kapanpun dan dimanapun. Kemudian yang selanjutnya yaitu asesmen. Asesmen ini merupakan bagaimana saya menilai kemampuan mahasiswa dengan penilaian atau bobot yang sudah disepakati. Contoh dari bobot atau penilaian yang sudah disepakati seperti yang terlampir. Kemudian bobot penilaian yang disepakati ini biasanya dilakukan saat kontrak kuliah di awal perkuliahan. Harapannya dengan kesepakatan tersebut mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan dengan baik dan benar sehingga mereka bisa lebih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya mari kita saksikan pembelajaran saya pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir dengan tema kebutuhan fisiologis dan kebutuhan psikologis pada ibu bersalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Tuhan Yesus harus lebih baik. Pembelajaran kita hari ini meminta untuk pindah pimpin doa. Kawan-kawan, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, mari kita berdoa untuk kepercayaan dari masing-masing. Berdoa mulai. Pelajaran kita hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, sehingga kalian bisa menerima dengan gampang materi yang ibu sampaikan dan tidak lepas, tidak cuma hanya di kelas, tapi sampai seterusnya bisa paham. Sesuai dengan jadwal ya, hari ini Ibu akan memberikan materi tentang asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir dengan tema ini ya, kebutuhan fisiologis dan psikologis ibu bersalin. Sudah belajar? Sudah. Oke, sebelum Ibu masuk ke materi ini, Ibu mau mereview dulu pelajaran minggu lalu tentang kebutuhan dasar konsep dasar persalinan. Di sini Ibu mau tanya sama kalian, apa sih pengertian persalinan itu? Saya akan kasih dulu. Oke, suci. Coba yang lain belakang ya. Iya betul. Persalinan adalah suatu proses seorang wanita melahirkan bayi dan plasenta dengan adanya kontraksi uterus yang teratur dimulai kurang lebih dari 12 sampai 14 jam. Oke, yang lain setuju nggak? Setuju? Setuju. Kurang konsentrasi. Sepakat? Setuju. Setuju? Sepakat. Jadi persalinan adalah proses alamiah sebenarnya ya yang terjadi pada wanita untuk mengeluarkan bayi beserta isinya. Ada bayi, ada plasenta. Dimulai dari kapan sih? Dimulai dari teraturnya kontraksi yang ada sampai kurang lebih tadi disampaikan
terutama pada kelas 1 dan kelas 2, di mana oksigen yang ibu hirup sangat penting, artinya untuk oksigenasi janin melalui plasenta. Dari 1 sampai 10. Karena ibu baru mengalami 1 kali, karena ibu baru punya anak 1 ya. Baru mengalami yang namanya proses pembukaan itu sakitnya luar biasa. Kalau dikatakan, Bu, sakitnya kayak mana sih? Ibu nggak bisa menjelaskan dengan kata-kata. Karena sakit semua. Dielus salah, dipijit salah. Jadi serba salah. Nanti kalian akan merasakan itu semua insya Allah. Ya, jadi kita harus memastikan kebutuhan oksigen untuk ibu dan janin yang ada di dalam kandungannya, bukan hanya untuk ibu saja. Kalian tahu oksigenisasinya masih melalui plasenta, karena janin masih ada di dalam rahim. Ketika oksigen itu tidak tersuplai dengan baik, akan ada gangguan. Bisa terdeteksi dengan apa? DJJ, betul. Kok dengan jantung janinnya ini nggak bagus ya? Kita harus pastikan, oke, ibu oksigenisasinya tercukupi. Nih, oksigen yang adekuat dapat diupayakan dengan pengaturan sirkulasi udara yang baik selama persalinan. Lihat situasi kondisi tempat bersalinnya. Misalkan ruangannya ber-AC, banyak orang nggak di situ? Ada ventilasi udaranya enggak? Gitu. Ya, itu kita pastikan. Kemudian ventilasi udara perlu diperhatikan apabila ruangan tertutup karena menggunakan AC, maka pastikan bahwa dalam ruangan tersebut tidak terdapat banyak orang. Kita juga pasti memberikan advice atau saran kepada ibu menggunakan pakaiannya yang longgar, jangan ketat-ketat. Gimana ceritanya? Pakai ketat mau bersalin. Biasanya dia langsung pakai oblong, pakai sabuk, pakai sini diikatnya. Udah nggak mikirin penampilan, udah nggak mikirin pakaian apa yang digunakan, mau robek mau bolong nggak ambil pusing. Yang penting longgar ya. Yang kedua ada Kebutuhan cairan dan nutrisi. kebutuhan cairan dan nutrisi. Bukan orang-orang aja yang butuh cairan dan nutrisi. Bukan hanya kita aja ibu bersalin juga perlu. Jangan salah, ibu yang lagi kesakitan, aduh bidan sakit, aduh nggak tahu dia sakitnya di mana. Ibu bidan hanya cuma supaya omongan motivasi positif aja, tidak. Butuh cairan dan nutrisi. Kita lihat, pasti kan orang keringetan tuh ya, orang mau bersalin gitu ya, yang namanya bobios dan kayak senari gitu. Nah, kita harus perhatikan supaya cairan minumnya, makanannya, makan rendang, nasi padang boleh nggak Bu? Lagi proses bersalin, susah ya. Udah kan nikmat lagi makan nasi padang, ya, ngemil-ngemil ya, diperlukan saja. Ya, cairannya seperti apa? Misalkan minum teh manis. Ya, kalau lagi proses bersalin itu kapan minum dan makannya? Di sela-sela
penyebab terbesarnya itu adalah salah satunya dari perdarahan postpartum. Dari hal kecil seperti ini ya, impactnya cairan dan nutrisi kalau kalian mengabaikan bisa mengakibatkan resiko perdarahan postpartum. Atau sudah pernah belajar asfiksia itu apa? Sudah. Ada yang mau coba menjawab? Silakan. Gak apa-apa, jangan masalah karena di sini masih proses belajar. Ya, ayo siapa yang mau mencoba? Silakan. Anissa? Iya. Bagi yang tidak mendapat suplai oksigen dengan cukup sehingga dia kesulitan untuk bernafas. Oke, good. Kasih aku sih. Asfiksia itu keadaan di mana janin sulit bernafas, kegagalan nafas secara spontan pada bayi baru lahir. Harus segera tindakan pertolongan. Apa itu Bu? Resusitasi. Oke, kita lanjut. Setelah kebutuhan cairan dan nutrisi ada kebutuhan apa lagi sih? Eliminasi. Kebutuhan eliminasi ini anjurkan ibu untuk berkemih secara spontan sesering mungkin atau minimal setiap 2 jam sekali selama persalinan. Kita tahu tadi ya bahwa persalinan itu prosesnya panjang, bisa sampai 12 sampai 14 jam bahkan lebih atau bahkan lebih cepat juga ya kurang dari itu. Kemudian kenapa sih Bu harus dikosongin kandung kemihnya? Kalian harus tahu ada hal-hal yang akan terjadi apabila ibu bersalin kandung kemihnya tidak dikosongkan. Nih, menghambat proses penurunan bagian terendah janin ke dalam rongga panggung. Kepala janin mau turun ke bawah ke rongga panggung yang paling bawah itu akan terhambat dengan penuhnya kandung kemih. Bisa apa? Bayinya juga nanti bisa bermasalah. Persalinan juga bisa selamat. Kasihan ibunya juga kan? Oke, selanjutnya kebutuhan istirahat. Kalian kalau malam tidur berapa jam? 7 yakin. 7 jam kali. Enggak ya. 7 sampai 8 jam mungkin ya. Ya. Idealnya segitu kan? Iya. Nah, istirahat pada proses persalinan itu juga penting. Kemudian memberikan kesempatan pada ibu untuk mencoba rileks tanpa adanya tekanan emosional dan fisik. Bukan berarti pada saat proses bersalin ibu tidur Bu. Maksudnya istirahat itu bukan tidur. Tak mungkin ibu bersalin tempatnya tidur nah. Sakitnya yang luar biasa yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nggak mungkin kan ibu bisa tidur. Tapi istirahat yang dimaksud di sini adalah relax setelah kontrasepsi. Seperti apa? Tarik nafas, dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, tanpa adanya tekanan emosional dan fisik. Silakan ibu mau beristirahat seperti apa? Mau sambil minum, sambil ngemil, sambil relax tadi, tarik nafas dari hidung, keluar dari mulut, silahkan lakukan. Kemudian setelah proses persalinan selesai pada kala 4, sambil melakukan observasi dan dapat mengizinkan ibu untuk tidur apabila sangat kelelahan sudah di kala 4, kala penawar. Boleh tidur? Boleh tidur. Tapi biasanya idealnya bidan-bidan itu menganjurkan ibu untuk memberikan ASI secara eksklusif IMD, inisiasi menyusui dini, sesegera mungkin setelah bayi lahir. Gak apa-apa sambil istirahat. Tapi kalau sambil menyusui IMD tadi nggak bisa kalau ibunya tidur. Takutnya nanti hidungnya tertutup payudara dan sebagainya. Kasihan, bahaya ya. Atau boleh kita memberikan saran kepada suami atau keluarga yang mendampingi. Bu, Bapak tolong perhatikan bantu ibunya ya kalau ibunya terlalu kelelahan kemudian ketiduran. Kalau diperhatikan dedeknya, takut pas lagi nyusuin hidungnya tertutup, hidungnya tutup.
Posisi duduk pada meja persalinan yang dirancang khusus ini A ya. Jadi dia nggak berdiri dan nggak terlentang, agak setengah duduk, tapi di sini meja persalinan yang dirancang khusus. Posisi duduk pada kursi berlubang nih yang B. Duduknya agak angkat gitu ya, nggak mungkin rapat karena ada duduknya gede. Ya, jadi di bawahnya ini ada lubangnya untuk bayinya keluar. Posisi duduk dengan bersandar pada pasangan C. Rata-rata begini nih tempat orang bersalin. Bapaknya di belakang. Bapaknya di belakang. Biasanya ada beberapa kegiatan yang dianjurkan juga untuk seorang suami yang mendampingi saat proses persalinan, supaya ada hormon oksitosin yang keluar untuk merangsang kontraksi. Contohnya tidak akan apa? Memiliputi payudara ibunya. Biasanya tidak juga kalau memang diperlukan. Bapak bisa sambil Pak memutar searah payudara ibunya. Itu bisa secara alamiah hormon oksitosin keluar untuk merangsang kontraksi yang baik. Oke, di sini ada yang D, posisi terlentang atau dorsal recumbent. Ini tidak disarankan untuk menekan selama persalinan. Karena apa? Ayo, karena apa? Bisa terlentang bayangin. Posisi perut besar. Nggak normal kalau dia nggak punya rasa nyeri. Bayangin ya, kalian punya pasien tapi dia nggak merasa nyeri sama sekali gitu. Kayak mana tuh? Bingung ya? Kalian ini tidak bingung. Oke, ini untuk yang terakhir tadi kita sudah bahas kebutuhan psikologis pada ibu bersalin. Ada pemberian sugesti, ada mengalihkan perhatian, dan membangun kepercayaan. Yang terakhir, terima kasih. Oke, sebelum ibu menutup ya, ibu mau sedikit merefleksikan pembelajaran kita hari ini tentang kebutuhan fisiologis dan psikologis pada ibu bersalin. Di sini ibu meminta perwakilan dua aja deh untuk mereview sedikit, merefleksikan menjawab pertanyaan tadi itu ya. Apa saja kebutuhan fisiologis pada ibu bersalin? Pertama, oke, Anissa. Silakan Ibu. Nah, jadi kebutuhan fisiologis dari ibu bersalin itu yang pertama ada oksigen, kemudian ada cairan dan juga nutrisi, kemudian ada eliminasi, ada hygiene, kebutuhan hygiene, kemudian kebutuhan istirahat, ada kebutuhan posisi dan juga ambulasi, ada kebutuhan pengurangan rasa nyeri, kemudian ada kebutuhan penjahitan perineum apabila diperlukan, dan yang terakhir itu ada kebutuhan proses persalinan yang terstandar. Oke, bukan? Luar biasa. Sepakat? Setuju. Jadi ada banyak kebutuhan dasar fisiologis pada ibu bersalin yang tadi disampaikan oleh Anissa tadi. Terima kasih ya Anissa. Oke, ternyata tersampaikan nih berarti. Nempel berarti. Kemudian yang kedua ibu mau tanya, kebutuhan psikologis apa saja untuk ibu bersalin? Anak-anak? Ida. Silakan berdiri Ida. Kebutuhan psikologis bagi ibu bersalin itu yang pertama ada pemberian sugesti, kemudian yang kedua ada mengalihkan perhatian, yaitu seperti mengajak ngobrol ibu, mengajak bercanda ibu, dan mendengarkan musik yang disukai oleh ibu. Kemudian yang ketiga ada pemberian kepercayaan. Oke, tepuk tangan. Sepakat? Setuju. Setuju? Oke, alhamdulillah berarti penyampaian materi kita pada hari ini terkait kebutuhan fisiologis dan psikologis pada ibu bersalin tersampaikan dan kalian bisa menerima dengan baik. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup. Jelas? Alhamdulillah. Oke, baik. Oke, berarti kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah
kali ini dari Ibu apabila ada kesalahan, Ibu minta maaf dan kepada Allah Ibu mohon ampun, baik secara sikap maupun perilaku. Ibu akhiri